สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Jasmine นะครับ Hello good morning Yap kita kembali lagi dan rencananya hari ini mau ngajak tukon untuk mengeksplor Mosho. Mosho itu adalah singkatan dari Mahawitayalai Chiang Mai yang artinya Universitas Chiang Mai. Ingatin tuh ya, Mahawitayalai artinya adalah universitas atau bisa disingkat menjadi Mahalai atau disingkat lagi kalau bisa untuk nama-nama gitu kita punya Mo doang. Jadi ini Mosho. Mahawitayalai Chiang Mai. Sekarang masih ada di Ban Hong Yu. Pengen siap-siap terlebih dahulu dan sepertinya mau cukuran nih. Terus nanti rencananya mau ditemani oleh salah satu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mosho dan menjelaskan untuk banyak hal lah pokoknya mengenai Mosho ini selama kita explore nanti. Jadi tanpa berlama-lama, let's go, kita langsung siap-siap dulu aja. Oke, halo kawanทุกคน sekarang udah di Mosho dan sekarang ditemenin sama Hai, halo. saya Dini. Mbak Dini, oke. Mbak Dini berarti mahasiswa di sini, Mbak? Iya, betul. Saya mahasiswa di sini. Saya dari Indonesia, saya dari Bandung. Kebetulan saya belajar di Fakultas Social Science, jurusan Development Studies atau Ilmu Pembangunan. Saya di sini baru 1 tahun PM. Oh, baru tahun. Ya. Master berarti? Ya, master. Ya, seharusnya sih saya tinggal 2 tahun, tapi saya baru datang Juli tahun lalu, jadi baru terhitung 1 tahun di sini. Oke, berarti sebelumnya? Sebelumnya saya undergraduate lulus tahun 2018, kemudian saya lanjut kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waduh. Setelah itu saya kerja di Dinas Sosial Kota Bandung juga, dan karena bosan bekerja waktu itu, akhirnya coba-coba apply cari beasiswa untuk lanjut kuliah. Alhamdulillah keterima di Chiang Mai University. Wah, mantap. Gimana Vi kuliah di sini? Seneng ya, seneng banget karena beda jauh culture-nya sama Indonesia, kemudian suasananya juga beda jauh. Yang paling saya suka itu di sini nggak ada tukang parkir. Oh iya, betul. Jarang orang nyalain horn atau klakson. Iya, betul. Yang mana itu jadi peaceful ya, jadi damai, sedikit damai. Kemudian orang-orang di sini juga ramah, baik-baik banget. Terus makanannya juga enak-enak banget. Oke. Oh iya, BTW Mbak Dini di sini nggak sendiri ya? Ada teman-teman di sini sama teman-teman yang lain. Mana? Ini kebetulan dari PPI. Kalau misalkan umumnya sih orang-orang bilang PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Tapi kalau di Chiang Mai sendiri kami punya sebutan lain. Apa tuh? Permita. Permita. Persatuan Mahasiswa Thailand. Jadi Permita itu sendiri membawahi beberapa daerah di Thailand. Seperti Chiang Mai, Khon Kaen, Bangkok itu sendiri, kemudian mungkin Songkhla dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk di Chiang Mai kami punya istilahnya Permita Simpul Chiang Mai, Persatuan Mahasiswa Thailand di Chiang Mai yang membawahi beberapa universitas di Chiang Mai. Ya, ada apa aja sih? Kayak Payap, Raja Mangala, kemudian Maejo dan Chiang Mai University itu. Oh ya, Ki, berarti PPI ini atau Permita untuk khususnya Chiang Mai deh ya. Ini kira-kira proker atau mungkin programnya apa aja sih? Kalau misalkan program dari Permita Simpul Chiang Mai Universities itu sendiri, kami ada banyak. Kami mengadopsi beberapa program dari teman-teman Permita yang lain, yaitu terkait dengan pendampingan, terkait dengan escort. Jadi ketika ada mahasiswa yang datang ke Thailand atau khususnya ke Chiang Mai, kami akan berusaha dampingi sampai sejauh mana dia sampai diusahakan sampai mereka dapat tempat tinggal yang layak di sini gitu. Kemudian terkait kami juga berencana membuat modul atau booklet terkait dengan dari awal penerimaan, alur penerimaan mahasiswa, kemudian sampai akhir penempatan di asrama atau tempat tinggal mereka. Waduh, berarti bisa dibilang kayak nggak perlu takut ya kalau bisa kita kuliah di Chiang Mai. Kalian cukup menghubungi Instagram atau sosial media dari Permita, setiap Permita yang ada di masing-masing provinsi. Pasti kami akan bantu. Oke. Jadi kalian nggak harus merasa takut, nggak harus merasa wah saya nanti di Thailand blank nih. Iya, kira-kira mau juga. Nggak, sama sekali. Aman, kita ya? akan bantu sampai misalkan tanya-tanya terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan kira-kira makan yang murah di mana aja. Iya, rekomendasi ya. Itu butuh banget tuh. Betul. Karena orang Indonesia biasanya nanya, Kak biasanya makanan halal di mana aja yang murah gitu. Kami akan coba informasikan. Meskipun memang dalam perjalanannya kami masih berproses, tapi kami akan
mengusahakan yang terbaik apapun untuk siapapun yang mau datang ke Thailand, khususnya ke Chiang Mai. Mantap. Ini berarti kita sekarang di mana nih? Cantik banget tempatnya. Ini kebetulan kami sebutnya biasanya Angkeo Reservoir. Biasanya ini orang-orang tuh kalau sore menjelang malam, biasanya banyak orang-orang yang kumpul. Tapi di siang hari juga memang sering banyak orang kumpul di sini buat foto-foto, buat sekedar chill out, ngobrol sama teman-temannya. Emang chill banget ya. Betul. Tempatnya. Terus sekedar orang-orang bawa peliharaannya, kayak di sana itu ada orang yang bawa ada satu orang tuh. peliharaannya untuk sekedar ngajak peliharaannya main ya. Iya. Dan biasanya di sana juga sering ada acara. Yang terakhir itu ada International Week. Jadi International Week. Jadi acaranya itu menggabungkan seluruh kewarganegaraan mahasiswa yang ada di sini untuk mengadakan acara. Jadi mereka merepresentasikan apa yang menjadi budaya mereka gitu. Seperti Myanmar, Indonesia, Brunei, Kamboja, Inggris, atau misalkan Australia. Campur total ya? Campur total karena di sini cukup diverse, cukup banyak mahasiswa yang dari luar juga. Terlebih dari fakultas saya sendiri, Social Science, banyak student exchange dari Europe, dari Erasmus, terakhir dari Erasmus, kemudian terakhir juga ada program summer school itu dari University of Copenhagen, University of Oxford University, National University of Singapore, dan juga dari Tokyo. Seru. Jadi benar-benar seru. Itu hanya baru satu fakultas loh ya, belum baru lagi dari fakultas yang lain. Betul. Kita udah lumayan banyak nih ngobrolnya di awal ya. Berkenalan tentang Angkeo, terus habis itu PPI itu sendiri, dan udah makin kenal dengan Vidi nih. Iya, dengan PM juga. Sebenarnya saya sudah cukup tahu PM karena di IG tuh terkenal banget ini PM. Siapa yang nggak tahu kalau ada hubungannya dengan Thailand, pasti PM yang paling pertama dicari. Thank you so much. Nah, kalau gitu kita abis ini mau diajak kemana lagi nih? Karena ini udah masuk jam siang, lebih baik kita ke kantin kali ya. Oh boleh. Oke. Sekarang kita ada di mana nih? Sekarang kita ada di main kantin. Main kantin? Iya, food center karena ini sebetulnya baru beberapa tahun mungkin lah ya. Karena sebetulnya tahun ya, bukan baru karena sebetulnya main kantin ada juga di sebelah sana. Jadi yang sana disebut old canteen, sekarang ini jadi main kantin. Mau nanya nih mengenai kampus yang kan tadi ya dari sini, dari Angkeo ke sini aja itu jauh nih. Maksudnya nggak jauh sih ya sebenarnya, cuman kayak lumayan lah. Kita perlu enakan naik motor gitu, karena kita naik motor kan. Kira-kira kalau misalnya mahasiswa keliling-keliling segala macam nggak punya motor tuh gimana tuh? Sebenarnya kita bisa akses bus sih. Akses bus ya. Jadi busnya itu ada beberapa perhentian. Di Angkeo sendiri juga ada perhentian busnya. Itu bisa kita akses di line hijau, light green, line blue, line biru, sama brown. Jadi kita di mahasiswa SMU biasanya bisa pakai aplikasi buat kita ngelihat trayek mana yang misalkan lewat Angkeo, yang bisa lewat fakultas-fakultas tertentu, kemudian yang bisa lewatin main kantin. Jadi mereka bisa tahu lewat aplikasi gitu. Jadi kita cukup tahu line-nya, ngeliat aplikasi, aman? Iya, aman. Jadi kita tinggal nunggu. Bayar gitu. Enggak, itu gratis. Oh, udah dari kampus nih ya? Apa kita harus menunjukkan kemahasiswaan atau segala macam atau enggak sama sekali. Like siapapun itu. Iya, siapapun. Yang penting kita bisa dong. Jadi yang penting kita sudah tahu kita tujuannya mau kemana. Kemudian kalau misalkan itu kita tinggal harus tahu juga line-nya. Kalau untuk menuju ke suatu tujuan tertentu kita harus sudah tahu. Paham. Oh, tadi juga sempat ke haltenya tuh kayaknya juga ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Betul. Kalaupun nggak pakai aplikasi, seharusnya bisa lihat ya. Cuman lebih enak pakai aplikasi ya. Setiap butuh bantuan aja lah itu dibuka ya. Iya, jadi di situ ada kayak maps gitu. Berarti nggak usah kita wajib banget punya motor juga enggak ya sebenarnya. Enggak sih, cuman enggak mungkin wajib.
kalau mau keluar ya beda cerita ya. Tapi ini di kampusnya itu aman banget. Aman banget. Nggak mewajibkan memang, tapi alangkah lebih baiknya jika mobilitasnya tidak hanya di kampus, tapi juga banyak menghabiskan waktu di luar kampus, alangkah lebih baiknya memang perlu motor gitu. Lagi pula beli motor di sini nggak terlalu mahal kok. Nggak terlalu mahal. Oke tuh. Harganya oke lah. Harganya oke. Bahkan kalau di Face, tapi saya nggak bisa mastiin seperti apa barangnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di marketplace, dari sekitar harga 7.000 8.000 juga biasanya masih ada. Tapi kondisinya seperti apa kita memang perlu cek Tinggal lagi. Tinggal kita cek aja ya. Pintar-pintar nyari lah ibaratnya. Betul, tapi ada banyak yang memberikan harga oke. Ada. Untuk sewa juga mungkin terbilang cukup murah lah, apalagi kalau misalkan kita ambil waktu yang cukup lama, misalkan sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun, itu harganya mungkin bakal ada sedikit pengurangan. Yang tadi kita makan kan berarti halal nih, Vi? Halal. Jadi di sini tuh lumayan banyak ya makanan. Oke, untuk untuk kepastian pangan lah bahasa ininya di sini cukup aman. Cukup aman sampai aman. Let's say, karena di sini sendiri di main kantin kita punya 2 tempat makan yang halal di lantai 1 sama lantai 2. Kemudian di luar juga ada, di sekitaran kampus itu ada baru buka, itu namanya ada tempat makan yang memang menyediakan makanan halal. Terlebih juga karena di sini kita punya sevel di dalam main kantin ini ada sevel, dan beberapa makanan atau snack di sevel juga ada yang sudah halal. Oh, lantai 1 ya? Iya, ada yang sudah halal. Jadi kita cukup lihat apakah mereka ada logo halal atau enggak. Jadi itu cukup aman. Di luar dari kampus, misalkan ada daerah khusus yang memang mereka banyak jual makanan halal, khususnya daerah Cangklan itu karena banyak muslim di sana. Jadi banyak juga yang memang mereka provide makanan halal. Yang bikin saya impress dengan Thailand itu, meskipun kita meninggalkan satu barang di satu tempat tertentu itu nggak akan hilang. Ya, contohnya kayak misalkan kita ninggalin motor di parkiran, even kuncinya masih nempel tuh, itu nggak akan hilang. Seharian semalaman tuh nggak akan hilang. Beda lagi mungkin di Wakanda ya, baru beberapa menit mungkin udah raib gitu. Jadi itu sih yang bikin selalu impress di sini tuh gitu, orang-orangnya ya. Mungkin karena ada keterkaitan dengan traditional belief, dan itu menjadi menyatu di dalam sebuah individu dan menjadi sebuah integritas yang melekat dan menjadi atribut bagi orang-orang Thailand. Itu sih keren banget. Karena mungkin kita udah selesai makan siang juga, kita udah lihat-lihat juga dan kasih informasi terkait dengan apa aja yang ada di main kantin ini. Mungkin kita bisa lanjut ke salah satu ikon di CMU selain Clock Tower. Kami juga punya Saladam, salah satu tempat yang memang ikonik banget. Jadi mungkin kita bisa langsung sana. Oke, langsung aja deh kita ke apa namanya? Saladam. Oke, let's go. Oke, sekarang kita ada di mana nih? Saladam. Namanya Saladam. Jadi Saladam ini sendiri biasanya dipakai untuk acara-acara resmi seperti perayaan Hari Guru dan perayaan-perayaan lainnya. Dan di sini juga biasanya dipakai spot buat foto-foto. Gitu. Jadi ramai orang di sini. Jadi banyak ikon di CMU kayak Clock Tower. Oh, ada banyak. Terus Saladam, Tick Garden, Angkeu, dan ini salah satu. Ini salah satu. Luar biasa, banyak banget ya. VM pengen nanya lebih spesifik ke beasiswa deh. Ngambil beasiswa atau mandiri tuh? Oke, saya sendiri kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa. Wah, luar biasa. Ya, kalau di CMU sendiri biasanya orang-orang Indo umumnya dapat beasiswa Presidential Scholarship atau Tara Presidential Scholarship. Nah, apa yang membedakan itu, Presidential Scholarship biasanya full cover, termasuk tuition fee, kemudian allowance per bulan, dan misalkan ada hal-hal yang lain itu bisa di reimburse kalau misalkan untuk Presidential Scholarship. Cuman kalau untuk Tara itu biasanya hanya untuk research assistant, untuk bantuan research assistant gitu. Itu sama-sama untuk master aja atau gimana? Nah, kalau di sini kebetulan untuk master dan untuk doktor juga. Jadi master dan PhD juga keduanya ada sama. Ya, keduanya sama. Ada beasiswa tersebut. Di sini tuh orang Indonesia terhitung banyak nggak sih?
Kalau misalkan di Chiang Mai sendiri, Chiang Mai University sendiri agak sedikit masih belum terlalu banyak, makanya itu bisa jadi peluang buat adik-adik di Indonesia, siapa tahu mau apply gitu ya. Jadi masih peluangnya masih banyak, slotnya juga cukup banyak gitu ya. Jadi siapa tahu bisa bergabung dengan kami, memperbanyak orang Indonesia yang datang atau siswa-siswi yang datang ke Chiang Mai University untuk menjadi mahasiswa. Dan kalau misalnya untuk beasiswanya, itu kita tuh sebenarnya bersaingnya sama like semua orang di dunia gitu, seluruh negara, atau ada spotnya Indonesia berapa orang atau negara lain berapa orang gitu, gimana? Oke, kalau untuk presidential scholarship itu terbuka untuk seluruh mahasiswa atau siswa-siswi di seluruh dunia ya. Global. Dan untuk orang Indonesia sendiri sejauh ini kalau untuk slot atau plot itu sepertinya tidak ditentukan ya, karena di fakultas lain misalkan butuh berapa orang, di fakultas lain butuh berapa orang. Jadi itu tergantung nanti bagaimana tim penyeleksinya gitu. I see. Lanjut lagi nih, pertanyaan selanjutnya adalah requirement-nya, kayak kita mesti ngapain aja sih supaya bisa terpilih gitu. Untuk requirement itu tergantung beasiswa ya. Kalau misalkan saya sendiri kebetulan presidential scholarship, itu kita harus punya English proficiency minimal untuk IELTS itu 6,5 dan untuk TOEFL itu 550 skornya. Iya, kemudian kita harus sudah punya research outline, kira-kira kita mau penelitian tentang apa nih? Gambarannya gitu, gambarannya. Jadi ketika kita propose, kita apply, kita sudah tahu kita mau meneliti tentang apa, tapi itu adjustable. Dengan kata lain ya, jadi ketika misalkan nanti ada sesuatu hal, ternyata ini nggak memungkinkan nih, itu bisa diganti. Jadi sesuai nanti bisa disesuaikan lagi, apalagi ketika nanti kalian sudah dapat advisor, ya itu bisa ngobrol lagi, bisa dikomunikasikan lagi. Nah selain itu hal-hal yang lainnya adalah paspor sudah pasti, kemudian pas foto dan juga letter of recommendation dari dosen, atau misalkan kalau kalian sudah bekerja itu bisa didapatkan dari atasan kalian. Gitu. Ini buat ngambil kartunya atau gimana ya? Iya. Ini walaupun student juga harus ngambil atau gimana? Just in case mereka lupa handphonenya habis baterai, terus nggak bawa ID card, student card, gitu. mereka bisa akses ke sini. Terus nanti dapat dari sini? Ya. Berarti ini mencet apa nih? Outside. Ini? Klik pakai. Klik. Pakai ini. Pakai mouse. Oke, and then masukin data semua, habis itu nanti confirm ya? Iya. Oke, setelah isi kita confirm, and then untuk paymentnya bayarnya 20 baht, bisa pakai QR, bisa pakai cash. Kita bayar pakai apa ya, cash? Cash, please contact the staff, nanti kita bayar langsung. Selesai, that's all. Excuse me, I would like to pay. Paladin ya, saya have.ขอบคุณครับ Nih bakal dapat kayak gini, habis itu langsung scan-nya ke yang ini.ได้ไหม?ได้เลย Mari kita masuk. Wow, ada board game. Kok ada board game sih, Vi? Ya, jadi biasanya selain anak-anak CMU atau mahasiswa-mahasiswa CMU belajar di sini, mereka juga sering main board game kayak puzzle, Uno, terus werewolf dan yang lain-lain kayak Monopoly dan lain. Jadi sebenarnya perpustakaan di CMU itu bukan cuma sarana untuk belajar, tapi sarana juga untuk menghabiskan waktu luang dengan hal yang lebih positif. Jadi nggak selalu harus belajar. Ada kalanya mereka mungkin jenuh. Jadi daripada menghabiskan waktu di kafe, mereka prefer di perpus kayak ini. Semuanya nggak selalu belajar kok. Ini gitu. Kalau mainan kita bakal kemungkinan berisik kan, gimana? Iya, jadi kalau misalkan di sini itu kita terbagi dari 4 lantai. Jadi lantai 1 itu boleh makan dan boleh berisik, jadi kita boleh bawa makanan. Kalau lantai 2 itu kita boleh berisik tapi nggak boleh bawa makanan. Oke.
Kalau untuk lantai 3 dan 4 dia nggak boleh berisik dan nggak boleh bawa makanan. Oh, berarti belajar di sana Belajar ya? literally benar-benar belajar dan cukup hening itu ada di lantai 3 dan 4. Kalau di sini crowded banget, orang-orang teriak, orang-orang ketawa-tawa, ngobrol karena Canda memang ini lah ya. tempat ya bercanda karena memang ini tempatnya gitu. Oh, I see. Diundang masuk ke ruangan seminar gitu? Nggak tahu. Same with Are you a graduate student or undergraduate? Graduate student, but she's my senior. Oh, so she is not younger than you. Yeah. Both edits, and she. Right, yes. Sally Exactly. Pepperberg. When and where does the story take place? What role did the good thing characters? Maybe you can't answer these. You can talk about that too if these are a little harder to answer. You can talk about why maybe. On the intelligent species that are living outside the earth instead of focusing on them. So we have to give them space to talk. Wah. Bengong. Keliling apa namanya? Library perpustakaannya CMU kayak enak banget sih, comfortable banget untuk belajar segala macam. Pastinya dingin juga banget. Iya, banget. Makanya beberapa mahasiswa kadang suka bawa selimut kalau prepare untuk itu karena memang dingin banget. Ya bawa selimut. Kalau ketiduran mana? Ini di sini nggak apa-apa, ramah banget untuk orang tidur. Oh, gitu. Bahkan di beberapa lantai mereka menyediakan tempat space untuk bisa tidur. duduk lesehan Iya, dan bisa tidur juga. karena memang ada alasnya mereka sehingga mereka bisa Iya. tidur. Kalau ada ujian, bahkan perpustakaan buka 24 jam. Wah, Ya, dan nggak sedikit juga mahasiswa yang sampai nginep tidur ya. di sini. Seru banget di sini. Maksudnya serunya adalah terfasilitasi banget nih untuk kita belajar. Maksudnya kita dikasih kenyamanan yang luar biasa untuk cari ilmu. Oke deh kalau gitu ya, sekaligus juga pengen tutup untuk vlog kita hari ini kok. Kak Funfi mana Kak Funfi? Jadi ya udah ditemenin keliling-keliling, dijelasin banyak dan ya teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau kuliah Chiang Mai direkomendasikan banget ya. Sangat Ya, direkomendasikan. sangat terbuka juga dan sangat available. Oke, kalau kayak gitu kita tutup. Sampai ketemu lagi tuh di video selanjutnya. Ya, อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบายขอบคุณครับ